Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Putri Nur Anida, NIM 7211419022 dari Rombel Akuntansi B 2019 Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang Sistem Informasi Manajemen bab 3, yaitu menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik atau e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-commerce. Perdagangan elektronik atau e-commerce adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Di zaman yang sekarang, untuk menjalankan suatu bisnis akan membutuhkan suatu e-commerce. Dikarenakan di zaman sekarang, seseorang apabila membutuhkan sebuah produk pasti akan dapat terpenuhi dengan suatu jaringan elektronik yang akan membantu untuk memenuhi kebutuhannya. Beberapa orang mendefinisikan e-commerce dalam arti luas dan arti sempit. E-commerce dalam arti sempit yaitu transaksi yang melewati batas perusahaan saja yang dapat diklasifikasikan sebagai e-commerce. Sedangkan dalam arti luas, e-commerce dapat memfasilitasi operasi internal maupun eksternal suatu perusahaan. Selanjutnya yakni e-commerce di luar batas perusahaan, dibagi menjadi dua yang akan kita bahas, yaitu B2C dan B2B, di mana B2C mengacu pada transaksi yang terjadi antara sebuah bisnis dan konsumen akhir produk. Contohnya yaitu toko eceran ke konsumen. Yang kedua yaitu B2B, business to business, yang mengacu kepada transaksi antara bisnis di mana tidak ada yang menjadi konsumen akhir. Contohnya yaitu barang dari produsen ke distributor. Keuntungan e-commerce. Keuntungan e-commerce yang pertama yaitu bagi konsumen, harga lebih murah, belanja hanya cukup pada satu tempat saja. Yang kedua, bagi pengelola bisnis. Bagi pengelola bisnis di sini akan terjadi sebuah efisiensi dan kesalahan lebih sedikit serta akan lebih tepat waktu karena dapat diselesaikan dengan cepat. Yang ketiga, bagi manajemen. Bagi manajemen akan terjadi peningkatan pendapatan dan loyalitas pelanggan. Manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Perusahaan melaksanakan e-commerce untuk mencapai perbaikan. Yang pertama, perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua, perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Dan yang ketiga, peningkatan hasil ekonomi atas pemegang saham dan investasi pemilik. Manfaat di atas akan memberikan kontribusi pada stabilitas keuangan perusahaan dan persaingan lebih baik di pasar. Kendala penerapan e-commerce. Terdapat 3 kendala utama dalam penerapan e-commerce. Yang pertama, biaya tinggi. Biaya tinggi ini dapat ditanggulangi dengan hukum Moore. Yang kedua, masalah keamanan. Masalah keamanan dapat ditanggulangi dengan enskripsi. Yang ketiga, software yang belum mapan atau belum tersedia. Kita dapat menggunakan software free atau bayar yang telah tersedia. Ruang lingkup e-commerce. E-commerce bersifat dinamis dan ruang lingkupnya dapat berubah dalam waktu hanya beberapa bulan. Di atas saya terdapat tabel segmen industri pada tahun 2000 dan 2003. Jalan menuju e-commerce. Mengimplementasikan e-commerce merupakan rencana besar dan mempunyai sebuah resiko. Demi membuat e-commerce mencapai keunggulan kompetitif, maka sebuah perusahaan harus memperoleh intelijensi bisnis. Intelijensi bisnis adalah aktivitas pengumpulan informasi mengenai unsur-unsur di dalam lingkungan yang berinteraksi dengan perusahaan. Unsur-unsur ini terdapat 2. Yang pertama yaitu basis data eksternal dan yang kedua mesin pencari.
Yang pertama, basis data eksternal. Perusahaan tidak harus mengumpulkan informasi lingkungannya sendiri. Tersedia basis data komersial penting yang memberikan informasi mengenai hampir semua subjek. Contohnya yaitu www.lexisnexis.com untuk mendapatkan informasi hukum, keuangan, dan pemerintah dari berbagai macam sumber. Yang kedua yakni mesin pencari. Adalah suatu program komputer khusus yang menanyakan satu kata atau kelompok kata kepada pengguna untuk dicari. Contohnya yaitu aplikasi Google. Strategi e-commerce dan sistem interorganisasional. Strategi yang paling disebut adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Nama yang diberikan untuk strategi ini adalah sistem interorganisasional atau Interorganizational System yang sering disebut dengan IOS dan EDI atau Electronic Data Interchange. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah manfaat IOS, Electronic Data Interchange, dan extranet. Mari kita bahas manfaat IOS. Sekutu dagang dapat memasuki suatu kerjasama IOS dengan harapan akan dapat merealisasikan dua manfaat penting. Yang pertama, efisiensi komparatif. Para sekutu dagang dapat memproduksi barang dan jasa dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi dan dengan biaya yang lebih rendah kepada para pelanggannya. Efisiensi komparatif ini ada dua macam, yaitu efisiensi internal dan efisiensi interorganisasional. Yang kedua adalah kekuatan penawaran. Kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggan demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Electronic Data Interchange terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Yang ketiga yaitu extranet. Extranet merupakan cara lain untuk membuat IOS. Selanjutnya yaitu sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Pendekatan proaktif adalah merangsang minat akan IOS dan mendorong partisipasi di dalam jaringan. Pendekatan reaktif menerima atau menolak penawaran sponsor untuk menerapkan IOS. Pengaruh dari penerapan ada 4 faktor yang menentukan apakah perusahaan akan mengambil langkah proaktif atau reaktif. Yang pertama yaitu tekanan kompetitif, yang kedua penggunaan kekuasaan, yang ketiga kebutuhan internal, yang keempat adalah dukungan manajemen puncak. Di sebelah saya terdapat gambar pengaruh penerapan 4 faktor, yaitu berupa tekanan, penggunaan kekuasaan, kebutuhan internal, dan dukungan manajemen puncak. Manfaat tidak langsung IOS. Yang pertama, mengurangi kesalahan. Yang kedua, menurunkan biaya. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat, meningkatkan kemampuan untuk bersaing. Yang kelima, memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang. Dan yang terakhir adalah memperbaiki layanan pelanggan. Selanjutnya, terdapat gambar tentang manfaat tidak langsung. Strategi B2C untuk e-commerce. Dua alasan penting strategi bisnis untuk e-commerce B2C. Yang pertama yaitu semakin banyaknya jumlah produk dan jasa yang tersedia untuk pengiriman digital. Dan yang kedua, banyaknya pelanggan yang mulai melakukan pembelian melalui web. Produk-produk digital dapat berupa produk dan jasa tertentu yang dikirimkan kepada pelanggan melalui internet. Contohnya yaitu compact disc atau CD. Yang kedua yaitu produk fisik. Produk fisik adalah barang-barang yang tidak dapat dikonsumsi melalui web. Sebagai gantinya, barang dikirimkan ke pelanggan menggunakan internet dan saran-saran keberhasilan penggunaan internet. Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan jutaan komputer. Dampak internet di masa mendatang. E-commerce B2B tidak berdampak pada pelanggan, tetapi harga yang lebih rendah dan layanan pelanggan yang lebih baik yang memungkinkan oleh B2B untuk membuat sebuah organisasi bisnis yang kompetitif. Oke, sampai di sini penyampaian materi saya. Tunggu kelanjutan materi saya minggu depan. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menonton, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Tetap
tonton video saya untuk setiap minggunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.